Pemerintah telah mengajukan 22 nama calon duta besar RI ke DPR. Di antara nama-nama tersebut terdapat beberapa nama yang telah dikenal masyarakat, seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk Dubes RI di Jerman, Ito Sumardi untuk Myanmar, Joni Lumintang untuk Filipina, serta Yusron Iza Mahendra untuk Duta Besar RI di Jepang. DPR seharusnya akan segera melakukan fit and proper test dalam waktu dekat. Selama ini penentuan nama duta besar merupakan hak prerogatif Presiden, namun DPR bisa memberikan pertimbangan atau masukan. Sebelumnya beberapa anggota DPR mengaku sempat kecewa karena tahun lalu beberapa nama calon duta besar yang mengikuti fit and proper test dinilai tidak layak, tetapi tetap dilantik oleh Presiden. Sejumlah anggota Komisi 1 DPR meminta pemerintah mengajukan nama-nama calon duta besar yang memiliki kompetensi bukan karena kepentingan politik atau tanda balas jasa. Dengan demikian, para duta besar tersebut bisa berperan maksimal dalam menjalankan misi diplomatik RI di luar negeri. Penentuan nama Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri merupakan hak prerogatif Presiden, namun DPR bisa memberikan pertimbangan terhadap nama yang diajukan oleh Presiden. Dan baru-baru ini Komisi 1 DPR merasa kecewa terhadap pemerintah karena masukan mereka tentang calon dubes tidak didengar oleh Presiden. Dan akibatnya Komisi 1 hingga kini belum menentukan kapan akan melakukan fit and proper test terhadap 22 nama calon dubes baru yang diajukan oleh pemerintah. Dan kita akan membahas masalah ini bersama dengan pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana dan juga akan bergabung melalui sambungan telepon anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya. Ya, saya ucapkan selamat pagi dulu ke Pak Tantowi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Profesor Hikmahanto juga selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Tantowi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Saya nggak di studio nih ya. Iya, lagi di airport sekarang ini mau ke Jogja. Oke, saya mulai dulu ke Pak Tantowi. Ya, Pak Tantowi, ini apakah Komisi 1 DPR ini jangan-jangan ngambek nih? Sampai sekarang belum nentuin kapan mau melakukan fit and proper test terhadap calon nama dubes yang baru? Ya, mau dibilang ngambek kurang tepat kali ya. Walaupun nuansa itu sedikit ada lah. Ya, itu karena kita itu kan bersungguh-sungguh sesuai dengan amanat undang-undang. Kita bersungguh-sungguh dalam melakukan pendalaman lah terhadap visi misi yang dipaparkan oleh masing-masing calon dubes. Dan itu seperti biasa kita lakukan secara maraton 2-3 hari. Tapi terkadang apa yang kita sampaikan itu dalam bentuk pertimbangan itu tidak sepenuhnya diakomodir oleh pemerintah. Sehingga contoh saja untuk batch yang lalu ada 11 orang calon duta besar yang menurut kami dari seluruh fraksi, ada 9 fraksi di Komisi 1 itu sepakat mengatakan bahwa nama-nama tersebut tidak layak untuk dijadikan representasi Indonesia di luar. Okay. Tapi pada kenyataannya beberapa bulan kemudian tetap dilantik dan dikirim. Dan benar ketika kami berkunjung ke negara-negara di mana dubesnya itu masuk dalam kelompok yang tidak kami rekomendasikan tersebut, terlihat sekali kinerjanya memang kedodoran dalam semua sisi. Nah, jadi kita ini tidak ada vested interest apa-apa selain ingin membantu pemerintah dalam menghasilkan seorang calon duta besar yang notabene itu adalah representasi rakyat Indonesia. Itulah alasannya mengapa DPR terlibat, representasi negara dan juga representasi atau personifikasi dari Presiden sendiri, begitu. Baik, Pak Tanto, Anda menyebutkan belajar dari pengalaman yang sebelumnya ada beberapa dubes yang menurut DPR, Komisi 1 DPR ini tidak layak. Saya ingin tanya, sebetulnya tidak layaknya ini di bagian mananya, Pak? Pertama, seorang duta besar itu harus menguasai secara substansi hal-hal yang terkait dengan tugas dia sebagai representasi negara, bangsa, dan presiden. Ya. Jadi yang bersangkutan itu harus ngelotok mengenai negaranya sendiri dan juga mengenai negara akreditasi atau negara di mana dia akan ditugaskan. Kemudian yang kedua, harus jelas visinya. Mau ngapain dia di sana selama 3 tahun ke depan. Nah, tekanan dari Komisi 1 itu adalah bahwa selain bekerja optimum dalam konteks perlindungan warga, kemudian kekonsuleran, seorang duta besar juga harus menjadi salesman, harus menjadi marketer
bagi Indonesia. Dia harus bisa meningkatkan perdagangan, meningkatkan volume perdagangan, ya, hal-hal yang terkait ekonomi. Nah, jika tidak, maka kehadiran dari perwakilan kita di luar negeri itu menjadi kurang maksimal. Itu yang pertama. Baik. Kemudian kedua, seorang dubes itu juga harus menguasai komunikasi. Oke. Bagus kalau misalnya dia bisa menguasai bahasa setempat. Itu. Ya, oke. Saya ke Pak Hikmahanto. Pak Hikmah, ini kan sebetulnya jabatan yang politis, hak prerogatif presiden. Menurut Anda, apakah memang dubes harus mengikuti arahan dari DPR sehingga presiden harus mendengarkan dari DPR tersebut? Jadi gini, kita harus lihat konteks ya. Memang betul bahwa jabatan dubes ini adalah jabatan politis dan tentu presiden mempunyai kewenangan untuk menunjuk siapapun yang beliau ingin untuk menjadi dubes. Tetapi belajar dari pengalaman masa lalu, terutama di masa pemerintahan Soeharto, ketika itu banyak dubes-dubes yang ditunjuk bukan karena kompetensinya, tapi karena misalnya lawan politik beliau di Indonesia. Sehingga untuk meredam lawan politiknya ini kemudian dijadikan dubes. Nah, pada waktu itu timbul kesan bahwa bagi orang-orang Kementerian Luar Negeri, kalau menjadi dubes itu merupakan satu prestasi yang luar biasa. Tetapi bagi mereka-mereka yang katakanlah aktif di bidang politik atau misalnya dari TNI, itu adalah mereka-mereka yang sebenarnya dibuang. Nah, kesan itu kemudian ingin diperbaiki pada masa reformasi, pada masa sekarang ini. Dengan cara melibatkan DPR. Sehingga di dalam undang-undang itu ditentukan bahwa DPR bisa memberikan pertimbangan kepada presiden. Nah, oleh karena itu ada tahapan di mana para dubes ini harus mendapat tanda kutip pelibatan dari DPR. Ini yang Pak Tantowi dan teman-teman Komisi 1 lakukan. Tapi Pak Hikmah, kan itu memang pertimbangan, tapi kan tetap di tangan presiden yang menentukan. Ya, memang di sini ini istilahnya bisa macam-macam ya, bisa pertimbangan. Kalau misalnya Panglima TNI itu, untuk Panglima TNI presiden bisa menyampaikan, lalu DPR tinggal mengkonfirmasi setuju atau tidak setuju, kira-kira seperti itu. Tapi kalau yang dubes ini memang pertimbangan, sehingga mungkin dari perspektif pemerintah kalau pertimbangan bisa diambil bisa tidak. Tapi menurut saya ada baiknya pemerintah juga ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh DPR. Karena gini, ketika proses pencalonan dubes itu dari pemerintah, itu kan sepihak ya, artinya dari Menlu, terus kemudian dari Presiden, beliau-beliau lah. Tapi ketika di DPR, itu kan banyak pihak yang terlibat di situ. Ada mereka-mereka yang berbagai partai politik, lalu kemudian mungkin juga mendengar dari masyarakat, yang kemudian melakukan pengujian ya terhadap tiga hal yang disampaikan oleh Pak Tantowi. Bagaimana substansinya dia menguasai atau tidak, bagaimana merepresentasi Indonesia bisa atau tidak, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan secara terbuka, gitu ya. Sehingga masyarakat melalui media itu bisa mendapatkan informasi itu, dan kita bisa memastikan bahwa kalau beliau-beliau ini menjadi dubes, itu bukan sekedar cuman penghargaan saja atau kemudian meredam suara dan lain sebagainya, mungkin tetapi betul-betul balas jasa, tapi betul-betul merepresentasi Indonesia dan kepentingan Indonesia. Oke, Pak Hikmahanto, kalau Anda melihat dubes-dubes yang saat ini menjabat, apakah menurut Anda banyak yang sebetulnya tidak layak tapi ternyata dia menempati pos tersebut? Ya, yang kalau saya lihat dari pengalaman Komisi 1 ya, mungkin ada beberapa dubes yang walaupun ini dari Kementerian Luar Negeri, bahasa Inggrisnya belum bisa, nggak jalan misalnya begitu kan. Ini juga bahaya ini kan. Lalu yang kedua juga, kalau misalnya dia bukan dari Kementerian Luar Negeri, dia tidak at ease gitu ya, di dalam berdialog atau berkomunikasi dengan mungkin counterpartnya di negara yang dia wakili, atau kemudian juga dengan dubes-dubes lain gitu ya. Padahal hal-hal seperti ini merupakan hal yang penting gitu ya untuk suksesnya yang bersangkutan menjadi dubes. Oke, saya akan kembali ke Pak Tantowi. Pak Tantowi, Pak Hikmah bilang kalau tadi banyak sekali ternyata ada beberapa dubes yang ternyata tidak layak di posisinya. Apakah memang seperti hal itu yang Anda lihat juga berdasarkan pengalaman Anda di Komisi 1 DPR? Tidak banyak, tapi ada beberapa. Nah, sesungguhnya kalau misalnya mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang itu kita jalankan secara konsekuen, tentu tidak akan lolos ya wakil dari negara kita yang tidak layak katakanlah gitu ya menjadi wakil kita. Nah,
ini sesungguhnya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Hikmahanto tadi itu, bahwa sekali lagi kita tidak ada vested interest apa-apa. Kita ini hanya ingin pertama adalah tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalu, di mana Dubes itu hanyalah posisi buangan gitu ya, atau posisi puncak bagi teman-teman di Kemlu, tapi posisi puncak ini adalah sesuatu yang sifatnya harus. Nah ini yang bahaya, ini yang harus kita rubah. Artinya teman-teman di Kemlu juga, tidak semuanya itu disiapkan untuk menjadi duta besar. Tidak semuanya mempunyai kompetensi untuk menjadi duta besar. Gitu. Nah, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, hanya karena yang bersangkutan itu sudah memenuhi persyaratan dari segi waktu. Jadi mungkin kalau bahasa Jawa itu wis wayahe jadi dubes, lah ini bahaya. Ini bahaya. Artinya tuh kita memang utamakan calon-calon dubes itu dari Kementerian Luar Negeri. Karena memang itulah hakikat keberadaan dari Kementerian Luar Negeri. Tapi jangan dipaksakan orang-orang tertentu yang memang tidak mempunyai talent, tidak mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk menjadi duta besar, dipaksakan menjadi dubes karena subjektivitas pejabat tertentu, atau karena balas jasa karena yang bersangkutan sudah terlalu lama, ya kan? Kurang lebih begitu. Oke, Pak Tantoy dan juga Pak Hikman, nanti kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, kembali di Jurnal Pagi Berita 1, pemirsa, dan kami masih membahas mengenai penempatan Dubes, apakah mereka layak atau tidak. Masih bersama dengan saya, Pak Hikmahanto Juwana. Pak Hikmah, saya lanjutkan dialog kita. Pak Hikmah, kalau melihat ini ada nama-nama yang pada saat pos-pos sebelumnya, pada tahun sebelumnya ini ada banyak yang mengidentikan. Ada juga pola bahwa kadang kawasan ASEAN diidentikan ini ditujukan untuk bagi jabatan militer dan juga polisi yang sudah tidak lagi menjabat. Apakah Anda juga melihat hal tersebut? Ya, kalau dulu memang seperti itu polanya ya, karena ASEAN dianggap sebagai pos penting selain di Amerika Serikat ataupun negara-negara di Eropa, sehingga untuk pos-pos di ASEAN itu biasanya diduduki oleh mereka-mereka yang dari militer atau Polri. Tapi harus diingat, pada zaman Pak Harto itu mungkin keinginan dari Pak Harto adalah bisa mengendalikan beliau-beliau menjadi dubes ini, karena dalam sistem militer kita tahu ada sistem satu komando gitu ya, sehingga akan memudahkan dalam mengimplementasikan apa yang tanda kutip dikendaki oleh presiden ketika itu. Tapi kalau sekarang masih seperti kalau itu? Sekarang saya lihat tidak lagi, karena misalnya saja pos di Singapura itu sekarang sudah diduduki oleh orang karir sipil, bukan lagi dari militer gitu ya. Meskipun yang sekarang dipropos ada Pak Joni Lumintang untuk Filipina, ya kan, dari militer, atau Pak Ito Sumardi untuk Myanmar. Tapi sementara untuk Brunei ini kelihatannya karir dan wanita. Ini menarik ini karena saya lihat Brunei itu kan negara yang sangat Islam gitu ya. Apakah nanti ini akan menjadi masalah atau tidak? Karena yang ditunjuk adalah dubes dan seorang wanita begitu ya. Mudah-mudahan sih tidak masalah ya. Mudah-mudahan Brunei ini termasuk juga yang Islam tetapi moderat lah, bisa menerima katakanlah seorang dubes atau seorang pemimpin itu yang merupakan wanita, kira-kira seperti itu. Saya kembali ke Pak Tantoy, masih bersama dengan kami ya, Pak Tantoy ya? Siap. Ya, oke. Pak Tantoy, ini kalau melihat, menurut pendapat Anda, apakah politik balas jasa ini sangat kental sehingga terjadi sampai saat ini? Kondisi apa, maaf? Politik balas jasa, Pak Tanto. Jadi jabatan dubes ini hanya sebagai politik balas jasa karena sebagai pembagian jabatan gitu? Ya, aroma itu kan terasa, makanya ada beberapa sentilan dari beberapa anggota Komisi 1 seperti yang bisa dilihat, dibaca oleh masyarakat, ya kan begitu. Nah ini mudah-mudahan dugaan ini tidak benar, dan ini hanya bisa dikonfirmasi ketika yang bersangkutan itu memaparkan visi misi dan berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh anggota-anggota Komisi 1. Ya, menurut saya ya cuma itu caranya untuk menghapus dugaan adanya balas jasa atau deal-deal politik gitu ya antara istana dengan beberapa pihak tertentu. Ya, oke. Halo? Pak Tanto, ini Anda biasa melakukan fit and proper test ini berapa hari kepada para calon dubes? Tergantung jumlahnya, batch-nya gitu ya. Kalau misalnya banyak ya maka bisa 2-3 hari. Tapi cukupkah cuma beberapa hari untuk menilai mereka pantas atau tidak untuk menempati pos-pos tertentu? Cukup.
Jadi ketika satu orang itu diberikan kan masuknya itu 3 atau 4 orang, tapi itu bisa 1 jam gitu kita membahas 3 sampai 4 orang itu dengan berbagai pertanyaan. Kadang-kadang sampai 2 jam per sesi itu. Jadi dari sisi waktu kami anggap cukup memadai lah untuk melakukan pendalaman. Ya. Oke, Pak Tanto, ini ada 22 nama yang tentu saja Anda sudah terima. Apakah ada nama-nama tertentu yang mungkin memancing perhatian Anda dari 22 nama yang diajukan oleh Presiden kepada Komisi 1 DPR? Ya, tidak etis kalau saya sampaikan ya, tapi setiap anggota dari Komisi 1 itu mengantongi beberapa nama yang perlu perhatian khusus gitu. Jadi pemaparan misi dan juga pendalaman yang akan dilakukan oleh Komisi 1 itu adalah dalam rangka mengkonfirmasi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, apakah benar dugaan bahwa penunjukan yang bersangkutan itu karena faktor-faktor tertentu ya, bukan karena faktor kompetensi, kapasitas dan seterusnya. Dan itulah yang harus kita temukan dalam tanda kutip uji kepatutan dan kelayakan yang akan diadakan di Komisi 1. Ya kami harap bahwa dugaan itu tidak benar. Artinya nama-nama yang diusulkan oleh Presiden itu adalah nama-nama dari orang-orang yang memang pantas untuk menduduki posisi duta besar, terutama di negara-negara yang sangat penting, baik secara politik maupun secara ekonomi dengan Indonesia. Baik, Pak Tanto, nanti saya akan tanyakan kepada Anda apakah ada evaluasi ketika dubes tersebut sudah menjalani jabatannya di negara tertentu. Namun di segmen berikutnya kita akan segera kembali. Ya, kembali di dialog kita di Berita 1 pemirsa, dan saya akan bertanya langsung kepada Pak Tantowi. Pak Tantowi, apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Komisi 1 DPR terkait dengan berbagai jabatan yang saat ini, dubes-dubes yang saat ini sudah menempati di negara tertentu? Pak Tantowi? Oke, tampaknya sambungan kita dengan Pak Tantowi sedang terputus. Saya akan ke Pak Hikmah. Pak Hikmah, ini Anda melihat kalau misalnya ada dubes tersebut sudah menempati pos di negara tersebut, itu nanti efeknya seperti apa kepada masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa mengkontrolnya? Apakah dubes ini layak atau tidak? Ya, sebenarnya kalau sudah posisikan sebagai dubes, sudah menjabat, tentu sudah tidak bisa lagi dilakukan evaluasi. Memang setelah selesai masa jabatan dubes, maka yang bersangkutan itu harus melakukan debriefing ke Kementerian Luar Negeri, menyampaikan apa yang sudah dicapai dan lain sebagainya. Nah, tetapi selama menjabat sebagai dubes, tentu performa yang akan dilihat. Performa ini bisa dilihat dari seberapa jauh si dubes ini memberikan manfaat bagi Indonesia, seberapa jauh dubes ini bisa melakukan koordinasi untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat kita di sana, kepentingan-kepentingan individu maupun badan hukum kita di sana. Lalu mungkin juga seberapa jauh dubes ini bisa memberikan feedback atau informasi-informasi kepada Jakarta untuk merumuskan kebijakan-kebijakan luar negeri terkait dengan negara tersebut. Nah, memang sewaktu-waktu Presiden bisa menarik dubes itu, ya. Artinya kalau misalnya dia tidak dianggap perform dan Presiden merasa bahwa tidak terbantu, dia bisa saja memanggil lalu kemudian minta supaya diselesaikan masa jabatannya, lalu kemudian diganti. Ya. Tapi Pak Hikmah, banyak masyarakat yang melihat bahwa perlindungan terhadap WNI di negara-negara tertentu masih sangat lemah. Apakah ini memang peran dari dubes itu sangat penting sekali, dan sehingga masyarakat bisa melihat, oh dubesnya nggak benar, berarti nggak layak? Iya, kalau menurut saya ini sangat-sangat penting, ya, karena salah satu fungsi dari adanya perwakilan kita adalah melindungi warga kita, dan perwakilan itu bisa dijalankan kalau misalnya dubesnya itu memang mempunyai visi bagaimana dia bisa melindungi para warga kita. Oke, saya ke Pak Tantowi. Pak Tantowi, ini bagaimana Komisi 1 bisa melakukan evaluasi terhadap duta-duta besar Indonesia yang saat ini sudah menempati negara tertentu? Ya, memang DPR itu bukan lembaga yang mengangkat ataupun yang memberhentikan duta besar, karena itu adalah domain dari Presiden. Tapi sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, maka ada satu fungsi yang melekat ke kita, yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan kepada pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pengawasan kepada dubes. Nah, salah satu benefit dari kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukan oleh Komisi 1 ke luar negeri itu adalah salah satunya adalah dalam rangka melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja dubes dan perangkat
yang ada di perwakilan kita. Nah, dari hasil kunjungan kami ke sana, di mana kami melakukan pemantauan langsung, banyak sekali catatan yang kami bawa, yang kemudian kami laporkan kepada Menteri Luar Negeri selaku atasan langsung dari duta besar tersebut, baik di dalam rapat kerja maupun berupa saran-saran yang langsung kami sampaikan kepada duta besar. Jadi walaupun tidak sering, banyak juga karena usulan atau karena koreksi dan evaluasi kita, banyak duta besar itu dipanggil oleh Menteri Luar Negeri. Ya, itu adalah menyikapi laporan dari Komisi 1. Banyak juga atas izin Menteri Luar Negeri, dubes-dubes yang bersangkutan itu kita undang ke Komisi 1 untuk melakukan hearing dengan kita. Jadi fungsi pengawasan dalam fungsi evaluasi itu tetap dilakukan oleh Komisi 1 dalam konteks pengawasan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Oke, Pak Tantowi, apakah sudah ada tanggal untuk melakukan fit and proper test? Belum belum bisa. Jadi belum kita rumuskan. Kemarin pada waktu rapat internal itu terjadi perdebatan yang cukup liat lah gitu ya. Jadi sampai berujung kepada belum ditentukannya tanggal pelaksanaan fit and proper tersebut. Baik, oke, baik. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Hikmah, ini singkat saja Pak, ini pertanyaan terakhir. Pak Hikmahanto, ini kalau misalnya sudah terlanjur dubes tersebut ternyata tidak layak, dan kemudian DPR pun hanya bisa memberikan pengawasan, lalu seperti apa nanti akhirnya, apa yang harus dilakukan kalau begitu, kan mengganti hanya semua di tangan Presiden? Oh iya, sewaktu-waktu Presiden bisa menarik kan. Berarti semua tergantung Presiden, tapi iya, bisa tentu dilakukan lagi. Jadi tadi seperti Pak Tantowi katakan, DPR kerap melakukan kunjungan kerja ke berbagai perwakilan kita. Oke. Dan ada evaluasi disampaikan ke Menlu. Kalau memang berdasarkan penilaian dari Menlu kemudian disampaikan kepada Presiden dan Presiden setuju bahwa yang bersangkutan ini tidak perform, ya bisa saja sewaktu-waktu ditarik. Oke, kembali ke Presiden. Baik, terima kasih Pak Hikmahanto telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga kepada Pak Tantowi Yahya telah bergabung bersama kami di dialog kami di Berita 1. Terima kasih Pak Tantowi.